Pagi, perkenalkan nama saya Jonito Da Silva Evaristo dengan NIM 5200411130 dengan dosen pembimbing Pak Yoga Saria Eskom Mkom. Pagi ini saya akan membahas materi rekayasa perangkat lunak. Langsung saja kita ke materinya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perangkat rekayasa lunak. Bab 1. Pendahuluan. Pengertian rekayasa perangkat lunak. Definisi rekayasa. Engineering sebenarnya rekayasa. Pemakaian sains untuk menyelesaikan masalah praktis dari tidak ada menjadi ada. Definisi perangkat lunak. Ada beberapa definisi perangkat lunak yang pernah dikemukakan antara lain software sama dengan perangkat lunak, kumpulan program komputer dengan fungsi tertentu. Perangkat lunak adalah satu instruksi atau disebut juga dengan program komputer yang bila dieksekusi dapat menjalankan fungsi tertentu. Yang kedua, struktur data yang dapat membuat program memanipulasi informasi. Dan tiga, dokumen yang menjelaskan operasi dan penggunaan program. Pressman 1997. Perangkat lunak adalah program komputer, prosedur, aturan, dan dokumentasi yang berkaitan serta data yang bertalian dengan operasi suatu sistem komputer. IEEE 1993. Karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih dikenal sebagai elemen logik daripada fisik. Oleh karena itu, perangkat lunak memiliki karakteristik yang berbeda dari perangkat keras. 1. Perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa jadi tidak diproduksi dalam pengertian klasik. Yang kedua, merupakan produk yang unik, tidak seri produksinya. Yang ketiga, perangkat lunak tidak pernah akan rusak atau aus karena selalu diperbaharui. Yang keempat, tidak terlihat atau invisible. Yang kelima, perangkat lunak pada umumnya dibangun sesuai keinginan, jadi tidak dibentuk dari komponen yang sudah ada. Yang keenam, fleksibel, sehingga mudah dimodifikasi. Yang terakhir, ada dihubungkan dengan sistem komputer. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah suatu proses rancang bangun. Beberapa definisi tentang rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, pembentukan dan penggunaan prinsip rekayasa atau engineering untuk mendapatkan perangkat lunak secara ekonomis namun andal dan dapat bekerja secara efisien pada komputer. Fritz Bauer 1968. Yang kedua, penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terukur untuk pengembangan operasi dan pemeliharaan perangkat lunak. IEEE 1993. Yang ketiga, suatu disiplin yang mengintegrasikan proses, prosedur, metode, dan perangkat tools untuk pembangunan perangkat lunak komputer. Pressman 1997. Merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip sains untuk mengurunkan transformasi masalah menjadi solusi yang dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, saya akan bahas RPL. Tujuan dari RPL adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas dapat dilihat dari tiga sisi. Sisi sponsor, individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Sisi pemakai, siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut. Sisi maintainer atau modifier yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Pengertian perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak. Dilihat dari sudut pandang fungsinya, perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi 1. Perangkat lunak sistem. Perangkat lunak yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk operasional komputer. Sistem operasi, penerjemah bahasa pemrograman atau compiler atau interpreter. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakai. Program paket yang sudah jadi. Yang kedua, program aplikasi buatan sendiri. Yang ketiga, mitos perangkat lunak. Berkaitan dengan manajemen, biasanya muncul manajer yang bertanggung jawab terhadap perangkat lunak. Mereka biasanya ditekan untuk menjaga budget, jadwal harus selalu terpenuhi dan harus meningkatkan kualitas. Mitos tersebut antara lain, mitos yang pertama, kita sudah punya buku yang berisi standar dan prosedur yang banyak untuk mengembangkan perangkat lunak. Bukankah hal itu sudah cukup untuk mencari semua yang diketahui? Kenyataannya, buku-buku itu memang lengkap, tapi apakah digunakan? Apa praktisi perangkat lunak sadar dengan keberadaannya? Apakah cocok dengan pengembangan yang modern? Apakah benar-benar lengkap? Pada banyak kasus jawabannya adalah tidak. Mitos yang kedua, staf kami mempunyai alat bantu pengembangan yang canggih, bahkan diberikan komputer generasi terbaru. Kenyataannya, masalah pengembangan perangkat lunak yang berkualitas lebih penting dari sekadar komputer terbaru. CASE atau juga disebut Computer Aided Software Engineering Tools lebih penting daripada perangkat keras untuk mendapatkan kualitas produktivitas yang baik, tapi banyak pengembang perangkat lunak yang tidak menyadarinya. Berkaitan dengan klien, konsumen sering mempercayai mitos karena pembuat perangkat lunak kurang berusaha untuk membentukkan misinformasi ini.
Mitos sebuah kalimat umum yang menyatakan objektif sudah cukup untuk memulai menulis program. Kita bahas perinci lagi nanti. Kenyataannya, definisi yang tidak jelas justru akan menggagalkan usaha pengembangan perangkat lunak. Justru diperlukan deskripsi formal dan detail dari domain informasi, fungsi, performansi antarmuka, batasan desain, dan kriteria validasi. Karakteristik ini hanya bisa dapat melalui komunitas total antara pelanggan dan pengembang. Mitos kebutuhan proyek akan terus berubah, tapi perubahan ini akan ditanggapi dengan mudah karena perangkat lunak itu bersifat fleksibel. Kenyataannya, memang betul. Kebutuhan perangkat lunak akan berubah, namun tampaknya tergantung pada waktu pemunculannya. Jika muncul pada tahap definisi, pengaruhnya tidak banyak, lebih ke belakang dampaknya akan lebih besar. Berkaitan dengan pengembang, mitos. Setelah program selesai ditulis dan dapat dijalankan, maka tugas sudah selesai. Kenyataannya, ada yang mengatakan bahwa lebih cepat program dibuat maka lebih lama selesainya. Dari data industri, 50-70% dari usaha pada pembuatan program akan bertambah lagi setelah program dilihat untuk pertama kalinya oleh pelanggan. Mitos, selama program belum berjalan sulit untuk mengetahui kualitasnya. Kenyataannya, software review adalah cara efektif untuk mencari software defect daripada tahap pengujian. Mitos, mitos. Faktor penentu suksesnya proyek adalah program yang berjalan. Kenyataannya, program hanyalah salah satu komponen dari perangkat lunak. Dokumentasi penting sebagai dasar pengembangan yang sukses serta sebagai penunjuk untuk pemeliharaan perangkat lunak. Bab kedua, metodologi pengembangan perangkat lunak. Latar belakang. Pada pertengahan tahun 60 sampai 70-an, banyak dikembangkan sistem-sistem perangkat lunak yang besar. Sistem yang dikembangkan ini banyak yang dipandang tidak efisien, kurang berhasil, bahkan banyak yang gagal. Kegagalan ini disebabkan karena tidak tersedianya teknik pengembangan perangkat lunak yang baik. Pada tahun awal 70-an, mulai muncul metodologi-metodologi pengembangan perangkat lunak yang cukup baik. Pengembangan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak secara keseluruhan atau memperbaiki perangkat lunak yang telah ada agar lebih cepat dan tepat dalam mendeskripsikan solusi dan mengembangkan perangkat lunak juga hasilnya mudah dikembangkan dan dipelihara. Maka pengembangan perangkat lunak memerlukan suatu metodologi khusus. Metodologi pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses perorganisasian kumpulan mode dan konvensi notasi yang telah didefinisikan untuk mengembangkan perangkat secara lunak. Secara prinsip, bertujuan untuk membantu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Penggunaan suatu metodologi sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan dan memenuhi kebutuhan pengguna akan menghasilkan suatu produk perekayasan yang berkualitas dan terpercaya serta dapat menghindari masalah-masalah yang sering terjadi seperti estimasi, penjadwalan, dan biaya, perangkat lunak yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna, dan sebagainya. Proses mengembang perangkat lunak. Proses mengembang perangkat lunak adalah suatu proses di mana kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak. Proses ini mencakup aktivitas penerjemahan kebutuhan pemakai menjadi kebutuhan perangkat lunak, transformasi kebutuhan perangkat lunak menjadi desain, penerapan desain menjadi kode program, uji coba kode program, dan instalasi serta pemeriksaan kebenaran perangkat lunak untuk operasional IEEE 1990. Berdasarkan pengertian tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa proses pengembangan perangkat lunak mengikuti tahap-tahap. Yang pertama, menentukan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak dalam satu rentang waktu tertentu. Yang kedua, mendefinisikan bagaimana perangkat lunak dibuat mencakup arsitektur perangkat lunaknya, antar muka internal, algoritma, dan sebagainya. Yang ketiga, penerapan atau juga penulisan program dan pengujian program, integrasi dan pengujian modul-modul program. Yang terakhir, validasi perangkat lunak secara keseluruhan untuk pengujian sistem. Siklus pengembangan perangkat lunak. Siklus pengembangan perangkat lunak atau juga disebut dengan siklus hidup perangkat lunak adalah IEEE 1987. Periode waktu yang diawali dengan keputusan untuk mengembangkan produk, perangkat lunak, dan berakhir setelah perangkat lunak diserahkan, umumnya siklus. Pengembangan ini terdiri dari tahap analisis kebutuhan, perancangan, penerapan, pengujian, dan instalasi serta pemeriksaan. Periode waktu yang diawali dengan keputusan untuk mengembangkan produk, perangkat lunak, dan berakhir saat produk tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi oleh pengembang. 2.4 Model proses pengembangan perangkat lunak. A. Linear Sequential Model.
Linear sequential model atau juga disebut classic life cycle atau waterfall model adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan sekuensial dengan cakupan aktivitas yang pertama, rekayasa sistem dan analisis atau sistem engineering and analysis. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaan dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilah mana yang untuk mengembangkan perangkat lunak. Hal ini penting ketika perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, dan basis data. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak, software requirements analysis. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi fungsi yang dibutuhkan, unjuk kerja atau performansi dan antarmuka. Hasilnya harus didokumentasikan dan direview ke pelanggan. Yang ketiga, ada perancangan atau desain. Ada 4 atribut untuk program yaitu struktur data, arsitektur perangkat lunak, prosedur detail, dan karakteristik antarmuka. Proses desain mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi kebutuhan karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Yang keempat ada pembuatan kode atau coding. Penerjemahan perancangan ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima, pengujian atau testing. Setelah kode program selesai, testing dapat dilakukan. Testing memfokuskan pada logika internal dari perangkat lunak, fungsi eksternal, dan mencari segala kemungkinan kesalahan dan memeriksa apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang keenam atau pemeliharaan atau disebut juga dengan maintenance merupakan bagian paling akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Kegiatan corrective maintenance mengoreksi kesalahan pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Adaptive maintenance yang penyesuaian dengan lingkungan baru, misalnya sistem operasi atau sebagai tuntutan atas perkembangan sistem komputer, misalnya penambahan printer driver. Yang ketiga, predictive maintenance. Bila perangkat lunak sukses diperkenalkan oleh pemakai, pemeliharaan ditunjukkan untuk menambah kemampuannya seperti memberikan fungsi-fungsi tambahan, peningkatan kinerja, dan sebagainya. Kelemahan model linear sequential. Yang pertama, proyek sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapat tim harus diubah kembali atau literisasi sebab menyebabkan masalah baru. 2. Linear sequential model mengharuskan semua kebutuhan pemakai sudah dinyatakan secara eksplisit di awal proses, tetapi kadang-kadang ini tidak dapat terlaksana karena kesulitan yang dialami pemakai saat akan mengungkap semuanya kebutuhannya tersebut. Yang ketiga, pemakai harus bersabar karena versi dari program tidak akan didapat sampai akhir rentang waktu proyek. Yang keempat, adanya waktu menganggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lainnya menuntaskan pekerjaannya. B. Ada prototyping model. Pendekatan prototyping model digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objektif umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembangan tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi operasi atau bentuk antarmuka manusia mesin yang harus diambil. Cakupan aktivitas dari prototyping model terdiri dari satu, mendefinisikan objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui. Yang kedua, melakukan perencanaan secara cepat sebagai dasar untuk membuat prototipe. Yang ketiga, menguji, coba, dan mengevaluasi prototipe dan kemudian melakukan penambahan dan perbaikan-perbaikan terhadap prototipe yang sudah dibuat. Kelemahan prototyping model 1. Pelanggan yang melihat working version dari model yang dimintanya tidak menyadari bahwa mungkin saja prototipe dibuat terburu-buru dan rancangan tidak tersusun dengan baik. Yang kedua, pengembangan kadang membuat implementasi sembarang karena ingin working version bekerja lebih cepat. Yang C, RAD ada juga yang disebut Rapid Application Development Model. RAD merupakan model proses pengembangan perangkat lunak secara linear sekuensial yang menekan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira sekitar 60-90 hari. Pendekatan RAD menekankan cakupan satu, pemodelan bisnis. Aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan suatu cara menjawab pertanyaan berikut. Informasi apa yang mengendalikan proses bisnis karena informasi itu pergi? Siapa memprosesnya? Yang kedua, ada pemulihan data.
Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase pemodelan bisnis disaring ke dalam serangkaian objek data yang dibutuhkan untuk menopang bisnis tersebut. Karakteristik atau atribut dari masing-masing objek diidentifikasi dan hubungan antara objek-objek tersebut didefinisikan. Yang ketiga ada pemodelan proses. Aliran informasi yang didefinisikan dalam fase pemodelan data ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi sebagai fungsi bonus. Gambaran pemrosesan diciptakan untuk menambah, memodifikasi, menghapus, atau mendapatkan semua kembali sebuah objek data. Yang keempat, pembuatan aplikasi. Selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman, generasi ketiga yang konvensional RAD lebih banyak memproses kerja untuk memakai lagi komponen program yang telah ada dan atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Pada semua kasus, alat-alat bantu otomatis dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Yang kelima, pengujian data dan pergantian. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali banyak komponen yang telah diuji, hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji. Kelemahan RAD model. Yang pertama, untuk proyek dengan skala besar, RAD membutuhkan daya manusia yang cukup untuk membentuk sejumlah tim RAD. Yang kedua, RAD membutuhkan pengembang dan pemakai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan aktivitas melengkapi sistem dalam kerangka waktu yang singkat. Yang ketiga, akan menimbulkan masalah jika sistem tidak dapat dibuat secara modular. Yang keempat, RAD tidak akan cocok digunakan sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. D. Spiral model. Spiral model merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian sistematika dari linear sequential model dengan penambahan elemen, yaitu analisis risiko. Model ini memiliki 4 aktivitas penting, yaitu perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi pemakai. Bentuk spiral memberikan gambaran bahwa semakin besar literisasinya, maka menunjukkan makin lengkap versi dari perangkat lunak yang dibuat selama awal sirkuit objektif alternatif dan batasan didefinisikan serta resiko didefinisikan dan dianalisa. Jika resiko menunjukkan ada ketidakpastian terhadap kebutuhan, maka prototyping harus dibuat pada kuadran rekayasa. Simulasi dan pemodelan lain dapat digunakan untuk mendefinisikan masalah dan memperbaiki kebutuhan pelanggan, mengevaluasi hasil rekayasa atau kuadran evaluasi pelanggan, dan membuat usulan untuk perbaikan berdasarkan masukan dari pelanggan. Fase berikutnya adalah perencanaan dan analisis risiko. Setelah analisis risiko, selalu diperiksa apakah proyek diteruskan atau tidak. Jika risiko terlalu besar, maka proyek akan dihentikan. Model spiral ini ada pendekatan yang paling realistik untuk sistem skala besar. Metode ini digunakan pendekatan evolusioner sehingga pelanggan dan pengembang dapat mengerti dan bereaksi terhadap suatu risiko yang mungkin terjadi. Kelemahan spiral model yang pertama, sulit untuk meyakinkan memakai bahwa penggunaan pendekatan ini akan dapat dikendalikan. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Yang ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya relatif baru. Yang fourth generation teknik atau yang juga disebut dengan 4GT. Istilah generasi keempat mengarah ke lunak yang umum, yaitu tiap pengembang perangkat lunak menentukan beberapa karakteristik perangkat lunak pada level tinggi. Saat ini, pengembangan perangkat lunak yang mendukung 4GT berisi tool berikut. Yang pertama, bahasa non-prosedural untuk query basis data. Yang kedua, report generation. Yang ketiga, data manipulation. Yang keempat, interaksi layar, kemampuan grafik level tinggi. Yang keenam, ada kemampuan spreadsheet. Menggunakan perangkat bantu yang membuat kode sumber secara otomatis berdasarkan spesifikasi dari pengembang. Perangkat lunak hanya digunakan untuk menggunakan perangkat lunak yang menggunakan bahasa khusus atau notasi grafik yang diselesaikan dengan syarat yang dimengerti memakai. Cakupan aktivitas 4GT: yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, transisi kebutuhan menjadi prototipe operasional. Yang ketiga, untuk aplikasi yang cukup besar dibutuhkan strategi perencanaan sistem walaupun 4GL akan digunakan. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, membuat dokumentasi. Yang keenam, melaksanakan seluruh aktivitas untuk mengintegrasikan solusi-solusi yang membutuhkan paradigma rekayasa perangkat lunak lainnya. Demikian presentasi dari saya. Apabila saya melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.